pembahasan sebelumnya kita sudah membahas pasal tentang hukum memakan harta anak yatim. Berikutnya adalah khatimatun fi kafalatil yatim wa syafaqati was sa'yi alal armalah, adalah penutup bahasan dalam kafalatil yatim, menanggung atau menjamin anak yatim, memelihara anak yatim, wasyafaqati dan belas kasih sayang kepada anak yatim, wasai alal armalati juga adalah berusaha untuk membantu para janda. Jadi apakah nanti bantuan yang biasa diberikan oleh Ustadz Ozi terhadap para janda ini sudah sesuai dengan yang diharuskan apa tidak gitu? Akhrajal Bukhari ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim, fil jannati hakadha. Kata Nabi, saya dan orang yang memelihara anak yatim nanti di surga hakadha katanya. Jadi menunjukkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya, artinya akan berdekatan, berdampingan dengan orang yang memelihara anak yatim. Itu salah satu keunggulan, salah satu keutamaan atau fadilah bagi orang-orang yang mau memelihara anak yatim. Wa Ibnu Majah, lalu berikutnya dari Imam Ibnu Majah meriwayatkan, man ala talatatan min aitamin kana kaman qama lailahu wa shoma naharahu wa ghada wa raha syahiran saifahu fi sabilillah. Barang siapa yang menanggung, yang mengurusi, yang merawat tiga dari anak yatim, tiga orang anak yatim, kana kaman qama lailahu, maka ia seperti orang yang mendirikan sholat malam, wa shoma naharahu dan berpuasa di siang harinya, wa ghada wa raha seperti orang yang pagi hari dan sore harinya, syahiran saifahu fi sabilillah, menghunus pedangnya jihad di jalan Allah. Itu adalah pahala bagi orang yang mau merawat anak yatim. Malamnya seperti kita melaksanakan sholat sunnah, siangnya dihitung seperti pahala orang yang berpuasa, dan waktu-waktunya seperti orang yang sedang berjihad, di jalan Allah. Tuh. Itu adalah salah satu keutamaan bagi orang-orang yang mau merawat, yang mau menanggung, yang mau menjamin anak-anak yatim. Sini salah satan, mungkin aqallul kamal 3, sempurnaan yang paling sedikit itu 3. Memang kan kelihatannya gampang merawat 3 anak yatim doang sih. Ternyata sulit banget itu. Karena tentu merawat anak yatim berbeda seperti kita merawat anak kita sendiri. Merawat santri saja, yang satu santri yang orang tuanya ada, yang terpenuhi kasih sayangnya, sama santri yang orang tuanya nggak ada, yang yatim, beda itu. Ada tantangan tersendiri ketika kita merawat anak yatim. Kesabaran kita benar-benar diuji itu. Kesabaran kita benar-benar diuji ketika kita merawat anak yatim. Makanya bagaimana itu bisa mendatangkan pahala yang begitu besar? Karena ternyata memang merawatnya tidak semudah yang kita bayangkan. Wa kuntu ana wa huwa fil jannati ikhwanan kama anna hataini ukhtan. Dan saya, wa huwa dengan dia, dengan orang yang merawat anak yatim,
fil jannati, nanti di dalam surga, ikhwanan, bersaudara, kata Kanjeng Nabi. Dekat sekali dengan orang-orang yang mau merawat anak yatim. Kama anna hataini ukhtan, seperti katanya, seperti ini nih, menunjukkan kedua jarinya, jari tengah dan jari telunjuknya, seperti dua jari tengah ini seolah-olah bersaudara. Wa alsaqa usbu'aihi as-sababa wal wusta. Kemudian Rasulullah menempelkan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia menunjukkan kedua jari seperti ini nih. Saking dekatnya Rasulullah dengan orang-orang yang mau merawat anak yatim. Nah, sekarang kan banyak betul ya, tuh ada rumah-rumah aitam. Mungkin mudah-mudahan niatnya itu tadi, ya, mendatangkan pahala, mendatangkan nilai-nilai ibadah. Ya. Yang nggak boleh itu kan adalah merawat anak yatim tapi justru eksploitasi. Nah, itu yang banyak, naudzubillahi min dzalik. Jadi anak yatim sebagai eksploitasi, dieksploitasi sedemikian rupa sehingga yang diarah adalah sumbangan-sumbangan yang masuk kemudian dipakai oleh orang-orang yang mengurusnya. Itu yang tidak boleh. Sebagaimana keharaman memakan harta anak yatim. Wa Tirmidzi, yang berikutnya adalah Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, man qabada yatiman min bainil muslimin, barang siapa yang mengambil anak yatim, ya, mengambil sama dengan merawat tadi, man ala kafala, sama aja ya, merawat anak yatim min bainil muslimin, dari orang-orang muslim, ila tu'amihi wa syarabihi, ya, mengambil anak-anak yatim dari orang-orang muslim, maksudnya anak-anak orang muslim, kemudian diambil, dikasih makan, dikasih minum gitu ya. Adkhalahullahu jannata albattah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga albattah, secara pasti. Illa ayya'mala dzamban la yughfarlah, kecuali ia mengamalkan atau kecuali ia berbuat suatu dosa yang tidak terampuni. Ya. Jadi selama dia tidak melakukan perbuatan dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal syirik, maka orang yang mau merawat, yang mau mengambil, bahkan hanya untuk mungkin menyenangkan mereka saja. Misalnya kita ini belum mampu ngerawat mah, tapi sesekali ketika kita punya rezeki datang ke mengambil anak-anak yatim, kita senangkan, kita ajak makan, kita beri biaya sekolahnya dan sebagainya itu. Nah, adkhalahul jannah, katanya Allah akan memasukkannya ke dalam surga selagi dia tidak melakukan dosa yang tidak terampuni. Wa fi riwayatin hatta yastaghni anhu. Tapi ada satu riwayat lagi yang menegaskan ngambil anak yatim ini harus benar-benar merawatnya. Jadi bukan cuma kita ngambil, kasih makan kemudian dilepas lagi, enggak. Di sini katanya hatta yastaghni anhu, sampai si anak yatim itu merasa cukup oleh kita. Artinya sehingga mereka ini tidak lagi membutuhkan kita. Mereka bisa berdikari, bisa berdiri sendiri. Sampai mereka bisa berdiri sendiri, tidak lagi membutuhkan bantuan kita, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Bagi orang yang mau merawat anak yatim. Jadi yang artinya yang sudah pasti jaminannya adalah surga bagi mereka yang merawat anak-anak yatim kaum muslimin, ya, dirawat dari sejak kecil sampai dia mampu berdiri sendiri, ya, sudah tidak lagi membutuhkan bantuan kita, wajabat lahul jannah, maka dia masuk surga. Ya, makanya kalau dirawat itu jangan cuma dikasih makan minum doang, tapi juga perhatikan sekolahnya, perhatikan pendidikannya, agamanya dan sebagainya, sehingga satu ketika dia sudah balik, sudah bisa mengurus dirinya sendiri, ya, dia bisa lepas dari kita, gitu ya. Wa Ibnu Majah, berikutnya dari Imam Ibnu Majah, khairu baitin fil muslimina, sebaik-baiknya rumah fil muslimin, di antara kaum muslimin,
Baitun fihi yatimun adalah rumah yang terdapat anak yatim. Yuhsanu ilaihi, ya, yang diperlakukan dengan baik. Jadi rumah terbaik itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik seperti memperlakukan anaknya sendiri. Wa syarru baitin, dan rumah yang buruk atau seburuk-buruknya rumah fil muslimin, di antara kaum muslimin, adalah baitun, sebuah rumah, fihi, yang di dalamnya yatimun, terdapat anak yatim, yusa'u ilaih, yang diperlakukan dengan buruk. Ya. Jadi rumah terbaik adalah rumah yang ada anak yatimnya. Rumah yang paling buruk pun juga rumah yang ada anak yatimnya. Perbedaannya adalah yang terbaik adalah anak yatim yang diperlakukan dengan baik, sedangkan yang rumah yang paling buruk adalah anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Contohnya seperti tadi tuh ya, anak yatim cuma dieksploitasi doang tuh untuk dijadikan sebagai alat untuk menarik donatur misalnya. Sementara nggak peduli pendidikannya, yang penting dia makan minum, ya, minumnya, pendidikannya mah nggak diurusin, mau sekolahnya itu mau ngajinya nggak mau tahu, yang penting mah ngasih umpan aja katanya gitu. Ya, sementara memakan harta anak yatim itu haram. Nah, sedangkan orang yang mengumpulkan uang atas nama anak yatim kemudian uangnya dimakan, jelas itu adalah semua makanan yang dia makan adalah harta anak yatim. Itu yang paling mengerikan. Nah, emang nggak boleh begitu misalnya? Ya seandainya kita punya penghasilan lain, ya alangkah baiknya tidak menyentuh itu. Ataupun misalnya nggak ada penghasilan kita, ya boleh mengambil sesuai dengan seharusnya. Standarnya, jangan, nggak boleh mengambil lebih daripada keharusannya. Mana tadi? Wa Hamzatu bin Yusuf wa ibnu Najjar. Imam Hamzah bin Yusuf dan Ibnu Najjar meriwayatkan, anna fil jannati daron, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah rumah, yuqalu laha darul farhi, yang disebut sebagai darul farhi. Jadi di surga ada sebuah tempat namanya Darul Farhi, ya, sebuah rumah namanya Darul Farhi. Dar itu rumah, al-far itu kebahagiaan, ya. La yadkhuluha, tidak masuk ke dalamnya, illa man farra hayatamal mu'minin, kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak yatim kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Jadi ada di dalam surga tempat yang dikhususkan bagi orang-orang yang di dunianya adalah orang-orang yang senantiasa membahagiakan anak-anak yatim dari kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Wa Abu Ya'la, artinya berarti memelihara anak yatim ini punya keistimewaan tersendiri dalam syariat kita, ya. Wa Abu Ya'la, lalu berikutnya Imam Abu Ya'la meriwayatkan, anna awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Kata Kanjeng Nabi, aku adalah orang yang pertama yang dibukakan pintu surga. Ya, pintu surga ini tidak akan dibukakan kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama dibukakan pintu surga itu adalah musti Rasulullah SAW. Illa anni ara imra'atan tubadiruni, hanya saja sesungguhnya aku melihat ada seorang perempuan tubadiruni, yang mendahului aku, kata Kanjeng Nabi. Ya, begitu pintu surga mau dibuka karena Rasulullah sudah datang, tiba-tiba disalib oleh seorang perempuan. Fa'aqulu, lalu kata Kanjeng Nabi, lalu aku bertanya, malaki, ada apa denganmu? Wa man anti, dan siapa dirimu? Kok bisa-bisanya tiba-tiba nyelonong mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya, wa man anti, siapa engkau? Taqulu, lalu ia berkata,
ana imra'atun, saya adalah seorang perempuan, qa'adtu ala aitamin li, aku telah duduk ya pada aku telah mengurusi anak-anak yatim yang ada pada diriku. Jadi dia punya anak yatim yang diurusin ketika dia di dunia. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang punya kepedulian terhadap anak-anak yatim. Ya. Bahkan sebagian ulama itu memperlakukan mereka lebih daripada memperlakukan anaknya sendiri. Ya, diistimewakan. Saking memiliki keistimewaan yang luar biasa. Wal Tabrani, lalu berikutnya dari Imam At-Tabrani, walladzi ba'atsani bil haqqi, demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, la yu'adzibullahu yaumal qiyamati, Allah tidak akan menghukum, tidak akan mengazab pada hari kiamat, man rahimal yatima, orang-orang yang berbelas kasih kepada anak yatim. Orang yang punya kasih sayang terhadap anak yatim. Jadi kalau dia punya kasih sayang, katakan yang Nabi, nanti dia yaumul qiyamah Allah tidak akan mengadabnya. Wa alana lahu fil kalam, ia berlaku lembut dalam ucapannya kepadanya. Jadi kalau ngomong kepada anak yatim ucapannya yang lembut, yang halus. Nah, kan lagi-lagi ini sulit kadang-kadangnya. Ya. Ini pengalaman ini ya. Kalau ngomongin dulu di pondok 50-50 kan tuh ya. Ada separohnya anak yatim, separohnya anak santri biasa. Itu memang pengelolaannya sangat berbeda. Kalau kita sederhananya lebih gampang ngatur yang memang orang tuanya masih ada ketimbang anak-anak yang yatim. Yang padahal secara logika kita, dia ini mestinya pada sadar di sini udah dikasih makan, dikasih tempat, bayaran nggak bayaran segala macam. Tapi memang lain gitu ya. Mungkin ya karena memang mereka lainnya itu karena memang kurang kasih sayang yang itu. Sementara orang yang kedua orang tuanya lengkap kan mereka memang cukup kasih sayangnya. Sehingga mungkin dalam pengaturannya pun akan lebih mudah. Sedangkan anak-anak yatim itu cenderung kebanyakan, ya tidak semua, tapi kebanyakan itu sangat-sangat menyulitkan. Sehingga artinya mengurusi mereka itu perlu kesabaran yang ekstra. Nggak main-main. Kadang-kadang kita ngomongin pelan, kelunjak. Ya kan? Kalau kita lembut sama dia, kelunjak. Oh, jangan ambil diguntak itu nggak boleh. Iya. Kita galakin yatim. ada kata kayak yang kata penceramah mah, itu memperlakukan anak yatim itu kayak kita memperlakukan Quran rusak katanya. Ya kan? Kita buang, nggak boleh. Nggak bisa dipakai, nggak bisa. Ya. Sulit ya, dimanfaatin belum ada apa-apanya, belum nggak bisa istilahnya gitu ya, rawatnya susah lagi. Artinya memang perlu kesabaran ekstra, sehingga bagi mereka yang bisa memberikan memelihara anak yatim dengan baik, mereka berlaku lembut ketika ngomong kepada mereka, sanggup gitu menahan itu, berarti kita kan punya kesabaran yang luar biasa. Dan karena kesabaran yang begitu tinggi inilah makanya janji Allah pun bukan sembarangan, surga bagi mereka yang mampu memelihara anak yatim. Sehingga kata Nabi tidak akan diazab nanti dia yaumul qiyamah bagi mereka yang mampu memberikan perlakuan yang spesial, yang istimewa kepada anak yatim, yang sayang sama anak yatim, yang ngomong kepada mereka dengan lembut, wa rahima yatmahu wa dha'fahu, dan mengasihi mereka karena keyatimannya dan karena kelemahannya. Gitu ya. Karena yatimnya, karena lemahnya mereka, kita sayang sama mereka. Nah itu yang mendatangkan keistimewaan, sehingga Allah tidak akan mengadabnya pada hari kiamat. Walam yatatawul ala jarihi, ya. Dan juga tidak bersombong-sombong kepada tetangganya, bifadli ma'atahullah, ya, dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, selain kepada orang-orang yang diberikan yang mempunyai kasih sayang terhadap anak yatim, juga
orang yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak tatawul, tidak terlalu banyak, tidak sombong kepada tetangganya dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya, entah itu rezeki, entah itu apa saja. Karena kadang-kadang kan yang paling panas mah tetangga ya. Ya kan? Kadang tetangga punya kendaraan baru, panas kita. Ya kan? Memang begitu. Nah, sehingga sebisa mungkin sebetulnya memang kalau kita hidup bertetangga itu sebisa mungkin kalau kita punya nikmat jangan terlalu menampakkan diri. Jangan pamer apalagi. Ini status ya, statusnya sih bagus, alhamdulillah, tahadus bin nikmat. Tidak perlu. Tidak perlu itu. Ada yang meriang. Iya, ada yang meriang. Iya. Gitu ya. Status mah bagus ya, syukur kepada Allah betul. Tapi itu kan kadang-kadang diterima oleh orang lain bisa menjadi salah gitu ya. Wa Ahmad, lalu berikutnya Imam Ahmad meriwayatkan man masaha ala ra'si yatimin. Segera nih cari anak yatim. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsahu illa lillah, dan ia tidak mengusapnya kecuali karena semata-mata karena Allah. Ya, mengusapnya itu memang semata-mata karena Allah. Sayang artinya. Sayang karena Allah. Diusap kepalanya tentu dengan tanda sebagai itu kasih sayang. Dan sayangnya itu karena Allah, tidak butuh apa-apa. Kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanatun. Maka katanya kanat lahu, maka ada baginya fi kulli sya'ratin, pada setiap rambut yang dielus, yang terkena usapan tangannya, terdapat satu kebaikan. Setiap rambut yang terkena tangan kita akan mendatangkan kebaikan. Tapi dengan catatan itu tadi adalah mengelusnya itu dengan semata-mata karena Allah. Artinya kan elusan ini adalah sebagai bentuk rahim, sebagai bentuk kasih sayang. Memberikan kasih sayang kepada anak yatim yang semata-mata karena Allah akan mendatangkan kebaikan. Ya kan sekarang mah banyak ngelus nafsu. Ya kan banyak ya. Ya itu kemarin kasus di Tangerang yang belum lama ngurusin anak yatim, ternyata naudzubillah min itu kan luar biasa, itu menjadi ulang telak bagi kaum muslimin, itu luar biasa itu. Naudzubillah. Nah tentu kan usapan itu bukan usapan sayang, itu mah usapan jahanam. Kurang lebih. Masa emaknya ya enggak? Nah, ya, emaknya nanti ada bahasanya. Ini Diambil semua. anaknya dulu Jo. Oke. Nafsu Waruya, lalu diriwayatkan anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qala berfirman li Yaqub alaihi salam, kepada Yakub, kepada Nabi Yakub alaihi salam. Kata Allah, inna sababa dhihaba basarihi, sesungguhnya sebab hilangnya penglihatan Nabi Yakub, wan hina'i dhahrihi, dan bungkuknya punggungnya Nabi Yakub, wa fi'li ikhwati Yusufi, wa fi'li ikhwati Yusufa bihi, ma fa'aluhu annahu, ya, dan perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf itu adalah apa yang telah mereka lakukan, annahu, bahwasanya atahu yatimun, suatu ketika ada seorang anak yatim ya datang kepada Nabi Yakub, miskin, dan ia miskin, shaimun, lagi puasa, ada anak yatim miskin lagi puasa, ja'i, lapar, wa qad dzabaha huwa wa ahluhu syatan, sedangkan saat itu Nabi Yakub dan keluarganya sedang motong kambing, ya, fa'akaluha walam yut'imuhu, Nabi Yakub dan keluarganya makan itu kambing dan lupa memberi makan kepada anak yatim.
Bukan kewajiban memang, tapi lupa kepada anak yatim ini. Ini katanya sebabnya kenapa Nabi Yakub itu kemudian Allah uji dengan kebutaan, kemudian badannya punggungnya bungkuk, kemudian Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf memperlakukan Nabi Yusuf dengan sedemikian rupa, sebagaimana kisah yang kita tahu kan. Nah, sebab itu semua kata Allah bahwasanya Nabi Yakub itu satu ketika dia dan keluarganya motong kambing, datang kepadanya anak yatim, miskin, lagi puasa, lapar, nggak dikasih, gitu. Summa a'lamahullahu, kemudian Allah memberitahukan Nabi Yakub alaihissalam annahu la yuhibbu syai'an, bahwasanya ia tidak mencintai min khalqihi, ia tidak mencintai suatu apapun dari makhluknya. Habbahu lil yatama adalah cinta kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Artinya Allah ngasih tahu kepada Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yakub tidak punya rasa cinta kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Buktinya udah ada anak yatim, miskin, gak dikasih makan. Ya. Oleh karenanya kemudian Allah uji dengan hal itu. Wa amarahu, kemudian Allah memerintahkan Nabi Yakub ayasna atau aman, membuat makanan, wa yad'ul masakin fafa'al. Kemudian Allah perintahkan Nabi Yakub untuk buat makanan yang banyak, kemudian mengundang orang-orang miskin, dan kemudian dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Dikasih tahu nih kenapa ini begini. Kemudian diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang anak yatim, orang yang miskin-miskin, kemudian dijamu oleh Nabi Yakub alaihissalam. Qala ba'du salaf, ya. Para ulama ba'du salaf berkata, kuntu fi badi amri mutakabbiron munkabban alal ma'asi. Sebagian ulama salaf mengatakan kuntu, dulu aku, hibah di amri, pada awal bahasa kita mungkin pada masa mudaku dulu, gitu ya. Mutakabbiran adalah orang yang sombong, munkabban fil ma'asi, orang yang tenggelam, yang larut dalam maksiat. Fara'aitu yauman yatiman, lalu suatu ketika aku melihat seorang anak yatim, fa akramtuhu, lalu aku memuliakannya, kama yukramul walad, sebagaimana dimuliakannya seorang anak. Bal aksar, bahkan lebih. Sumanimtu, kemudian aku tertidur. Fara'aitu zabaniyata, lalu aku melihat malaikat zabaniyah, akhaduni, mengambil diriku. Akhadan muz'ijan, dia mengambil, menyeret diriku dengan pengambilan yang menakutkan. Ila jahannam, diseret ke neraka jahannam. Diambil dia, diseret ke neraka jahannam. Wa idzan bil yatimi qad i'taradani, tiba-tiba ya, terdapat seorang anak yatim, qad i'taradani, ia sudah menghalangiku, dihadang oleh anak yatim. Wa qala, dan ia berkata, da'uhu, tinggalkanlah ia, hatta uraji'a rabbi fihi, sehingga aku mengadu kepada Tuhanku tentang orang ini. Fa'abau, lalu para malaikat ini, malaikat Zabaniyah ini menolak permintaan si anak yatim tersebut. Khallu anhu. Wa idzan nida, tiba-tiba terdengar suara memanggil, khallu anhu, tinggalkanlah ia. Faqad wahabna lahu, sungguh kami telah memberikan kepadanya, maka minhu bihsanihi ilaih, apa yang telah ia berikan dengan perbuatan baiknya kepada anak yatim tersebut. Fastaiqattu, lalu aku terbangun, wa balagtu fi ikramil yatama min yauma idzin. Kemudian aku terbangun, dan dari sejak hari itu, balagtu fi ikramil yatama, aku terus memuliakan anak-anak yatim. Tuh, ya. Jadi dulu sebagian ulama salaf ada yang hidupnya mungkin tidak semua ulama itu, tidak semua lahir sudah jadi orang soleh semua. Ada juga beberapa ulama yang
yang berawal dari mereka itu orang-orang yang ma'asi, orang-orang yang ahli maksiat. Termasuk yang meriwayatkan ini mengatakan bahwa dulu fiba di amri, di masa mudaku dulu saya ini orang yang larut dalam maksiat. Ya. Apa yang membuatku sadar bahwa satu ketika dia memuliakan anak yatim, merawat anak yatim, padahal dia masih larut dalam maksiatnya. Gitu ya. Nah, satu ketika dia tidur, ketika tertidur bermimpi bahwa dia sudah di alam, sudah datang hari kiamat, ditarik, diseret oleh malaikat Zabaniya untuk dicemplungkan ke api neraka. Kemudian dihalangi oleh anak yatim yang dirawatnya. Artinya anak-anak yatim yang dirawat dengan baik oleh kita, diperlakukan dengan sangat baik, akan menjadi orang-orang yang membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya, diceritakan anna rajulan minal munhamikina fil fasad, bahwasanya ada seorang laki-laki yang senantiasa tenggelam dalam kerusakan, maksiat mulu kerjaannya, mata fi nawahil Basrah, meninggal di pinggiran kota Basrah. Ya, ada satu laki-laki yang terkenal dengan maksiatnya mati di pinggiran negeri Basrah. Falam tajidu imra'atuhu man yu'inuha ala hamli janazatihi likathrati fiskihi wa tujafin nasu lahu. Dan istrinya itu tidak mendapatkan orang, tidak menemukan orang yang bisa membantunya membawa jenazahnya. Jadi itu jenazah ditinggalin begitu aja, nggak ada satupun orang yang mau membantu membawa itu jenazah. Kenapa? Likasrati fiskihi wa tujafin nasu anhu. Karena maksiatnya banyak, saking maksiatnya udah banyak banget, orang udah pada gede. Tujafin nasu anhu itu orang dijauhi sama orang, saking terkenal dengan maksiatnya. Ini orang terkenal maksiat, sampai orang aja udah nggak mau, udah malas lagi. Fastajarat hammalaini yahmilunaha ilal musalla. Lalu ini istrinya kemudian menyewa tukang pikul ya. Nyewa tukang pikul, kemudian untuk membawa ini suaminya ini, si laki-laki ini ke musola. Sampai di musola, fama sholla alaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mau nyolatin. Ya udah nyampe musola aja orang nggak ada yang mau nyolatin. Naudzubillahi min dzalik. Fahamaluhu ila sahra liyadfanuh. Kemudian mereka ini, istrinya dan tukang pikul itu membawa ini laki-laki ke Sohro. Sohro itu ke padang pasir. Dibawa lagi tuh ke padang pasir untuk dikuburkan. Udahlah, nggak ada yang mau nyolatin, udah kita kuburin aja. Begitu dia sampai ke Sohro, ke tempat dia akan menguburkan. Wa kana bil qurbi minal mawdi'i jabalun fihi rajulun minaz zuhadi al-kubar. Katanya, dan di dekat dari tempat ia akan menguburkan itu terdapat sebuah bukit, ada bukit, gunung kecil begitu. Nah, di atas gunung itu ada seseorang yang orang zuhud yang tinggal di situ. Ya. Orang zuhud, orang sini terkenal dengan kezuhudannya, dari ulama besar juga. Ada ulama besar zuhud tinggal tidak jauh dari tempat yang akan menguburkan jenazah tersebut. Fanazala dzalika zahid li sholati alaih. Tiba-tiba ini orang yang zuhud tadi turun gunung untuk menyolatkan ini laki-laki. Ya. Untuk menyolatkan laki-laki ini. Wa tasharul khabaru fil balad. Karena orang zuhud ini tiba-tiba turun gunung untuk menyolatkan ini laki-laki, khabarnya langsung, beritanya langsung nyebar. Wah, katanya ini ulama ini turun nih mau nyolatin ini si fulan. Padahal si fulan ini terkenal orang-orang yang ahli maksiat. Ya. Wa qalu, mereka berkata, nazala fulanun liyusolli ala fulan. Ini si fulan yang zuhud sudah turun ini mau nyolatin si fulan yang ahli maksiat. Fa kharajan nasu, maka orang-orang juga keluar tuh. Fa shallu alaihi ma'azahid. Lalu mereka menyolatkan ini laki-laki bersama dengan orang yang zuhud ini.
Karena ulama tadi terkenal, wah masa orang beliau aja nyolatin kan, maka yang lain pun jadi ikut nyolatin tuh. Wa ta'ajjabu min sholatihi alaih. Lalu mereka yang ikut sholat dengan si orang zuhud ini ta'ajjub, kagum, heran. Kenapa orang zuhud ini mau nyolatin ini laki-laki yang ahli maksiat? Faqala lahum, ya, lalu orang zuhud ini berkata kepada mereka, innahu qila li finnaum. Kata orang zuhud bahwasanya dikatakan Kilali dikatakan kepadaku finaumi pada saat aku tidur. Artinya dalam mimpinya ia mendapati orang yang memerintahkan kepadanya, mendapatkan perintah dalam mimpi. Ya. Anzil ilal maudhi'il fulani. Turunlah kamu, inzil ilal maudhi'il fulani, turunlah kamu ke tempat si fulan. Tarafihi janazata rajulin. Engkau akan melihat di sana jenazahnya seorang laki-laki, laisa ma'ha illa mar'atuhu. Ya, tidak ada siapapun selain istrinya. Akan melihat seorang jenazahnya seorang laki-laki yang tidak ada siapapun kecuali istrinya. Fasalli 'alaiha, maka salatlah kepadanya atau salatkanlah ia, fa innahu maghfurun lahu, maka sesungguhnya dia sudah diampuni. Jadi ini orang zuhud ini mendapatkan perintah dalam mimpinya untuk datang ke tempat si fulan tadi, ya, ke tempat yang tertentu tadi, dan mendapatkan jenazah. Kemudian diperintahkan untuk menyolatkannya. Kenapa katanya fa innahu maghfurun lah? Ini orang sudah diampuni. Ya, kata Allah dalam mimpinya. Fazada ta'ajjubun nasi fasada az-zahid zaujatahu yas'aluha an halihi wa kaifa kanat siratuhu. Maka bertambah kagumlah orang-orang, bertambah heranlah orang-orang, ya, terhadap kejadian ini. Kok bisa orang yang ahli maksiat bisa diampuni oleh Allah? Ini kan orang tahu semua nih tukang maksiat, dijauhin sama orang juga. Kok bisa mendapatkan ampunan Allah? Maka kemudian orang zuhud ini manggil perempuannya, sisinya dipanggil, kemudian ditanya bagaimana keadaannya dan bagaimana ceritanya sampai ini orang bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalat, lalu istrinya berkata, kama sami'ata, suamiku ini seperti yang engkau dengar, yaitu ahli maksiat, gitu ya. Tulan nahar fil ma'khur, sepanjang hari ia berada di tempat maksiat. Mashgulan bisyurbil khamri, dia sibuk minum khamr setiap hari itu, sepanjang hari. Faqala, kemudian ini orang zuhud ini bertanya kembali, ungzuri hal ya'ridu lahu syai'un min af'alil khair, lihatlah kepadanya atau ingat-ingatlah, pikirkan, mungkin ada sesuatu yang pernah ia lakukan, suatu kebaikan yang pernah dia lakukan. Coba ingat-ingat, pikirin apa itu kira-kira. Qalat la wallahi, kata si perempuan ini, kata istrinya, enggak demi Allah dah, ini orang kayaknya enggak pernah ada berbuat baik sama sekali gitu. Illa annahu, hanya saja dia, kana yufiku kulla yaumin min sukrihi inda sholati subhi, hanya saja dia akan sadar setiap hari. Jadi setiap hari kan kerjaannya mabuk aja. Cuman ada waktunya sadar. Kapan itu? Pagi-pagi bangun tidur. Ya. Yufiku kulli yaumin, dia akan sadar setiap hari min sukrihi, dari mabuknya, indah sholati subhi, ketika sholat subuh. Jadi setiap sholat subuh dia bangun sadar tuh, bangun tidur sholat subuh. Ya. Fayabdulu siyabahu wa yatawaddau wa yusalli subha. Setiap pagi itu dia mengganti pakaiannya, dia berwudu, kemudian dia sholat. Summa yaudu ilal makhur yashtagilu bisyurbihi walahi. Setelah sholat subuh dia balik lagi ke tempat maksiatnya, mabuk lagi, ya main lagi. Kira-kira begitu. Setiap hari kerjaannya begitu. Wa kana la yakhlu baituhu. Ya. Wa kana la yakhlu baituhu min yatimin aw yatimain
yufaddiluhu ala waladihi. Dan hanya saja katanya rumahnya tidak pernah sepi dari satu atau dua anak yatim yang ia perlakukan, ya, yang ia utamakan ala waladi, melebihi anaknya. Hanya saja di rumahnya ada satu atau dua anak, nggak pernah sepi dari satu atau dua anak yatim yang ia perlakukan lebih daripada anak-anaknya. Jadi berarti cuma itu tuh, kebaikannya adalah selalu subuh nggak ditinggalin, dan di rumahnya tidak ada selalu ada anak yatim yang diperlakukan melebihi anaknya. Wa kana yufiku fi asnai sukrihi, dan kadang-kadang dia sadar di tengah-tengah mabuknya, fayabki, dan dia suka nangis. Lagi mabuk nih, tiba-tiba kadang-kadang sadar, kemudian nangis. Wa yaqulu, dan dia bermunajat. Setiap dia sadar ketika mabuk, bermunajat kepada Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, ayu zawiyatin min zawaya jahannam, pojokan neraka jahanam yang mana, turidu an tamla'aha bihadal khabis, yakni nafsahu, engkau menghendaki mengisi jahanam ini dengan orang yang jahat ini, yaitu dirinya sendiri. Ya Allah, pojokan yang mana kira-kiranya neraka jahanam ingin engkau isi dengan orang jelek ini, kira-kira begitu. Itu munajatnya cuma begitu. Artinya dia sadar kesalahannya, tahu kalau dia itu salah, ya. Nah, tapi dengan gara-gara inilah kemudian dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Cuman ini jangan dijadikan rujukan real dalam kehidupan nyata, menghabiskan diri dalam kemaksiatan. Lalu yang penting sholat subuh sama hidupin anak yatim. Ya, tapi kan ini nggak bisa. Kenapa? Karena safiyul qalbi, kebersihan hatinya. Kalau mungkin perlakuan secara zahir bisa kita begitu, tapi apakah betul hati kita akan bisa menyamai seperti hatinya? Ya, kebersihan hati kita dia sama dengan kebersihan hati dia, gitu loh. Ya. Nah, itulah kira-kira keutamaan bagaimana kita merawat dan memelihara anak yatim. Nah, cerita ini semata-mata untuk memberikan keterangan kepada kita, memberitahukan kepada kita sebegitu tingginya derajat orang-orang yang mau memberikan belas kasih sayangnya kepada anak yatim. Wallahu a'lam bishawab.